Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidahhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan dua nikmat yang sering dilaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang mana nikmat tersebut sering dilaikan oleh manusia. Nikmatani mahmudun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farq. Dua nikmat yang sering dilaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu, kita yang diberikan kesehatan, waktu luang, gunakan waktu tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, berkah selalu diinginkan oleh setiap manusia. Namun sebagian dari manusia masih salah paham dalam maknai berkah, sehingga hal-hal keliru pun dilakukan untuk meraihnya. Sudah sepatutnya kita sama-sama mempelajari hal tersebut. Baik anak-anak soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang berkah setiap langkah. Apa yang dimaksud dari berkah? Berkah dalam bahasa Arab bermakna barokah, yang artinya tepatnya sesuatu, dan bisa juga bermakna bertambah dan berkembangnya sesuatu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat ini, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dari ayat tersebut, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, kita harus beriman dan bertakwa. Kenapa? Kalau kita tidak beriman dan bertakwa, dijelaskan ayat ini, kita akan disiksa dari yang kita perbuat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kita berbagai keberkahan. Baik anak-anak soleh dan soleha, langkah agar penuh keberkahan yang pertama, menjaga ketaatan dan menjauhi maksiat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, innal ma'asiya tuqassirul umra wa tamhaqul barakatu wala budda fa innal birra kama yazidu fil umri fal fujuru taksirul umra. Di antara dampak dari maksiat adalah memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya. Sebagaimana kebaikan dapat menambah umur, keburukan justru memperpendeknya. Dari hadis ini, perkataan Ibnu Qayyim, kalau kita tidak ingin menghilangkan berkah, kita tidak boleh melakukan maksiat. Kita harus jauhi perbuatan maksiat. Karena apa? Tadi akan menghilangkan keberkahannya. Kita harus menjaga ketaatan kita kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, membaca Al-Quran, tadarus. Kemudian langkah yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Memohon ampunan kepada Allah adalah kunci untuk mendapatkan hidup penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12,
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa memohon ampunan adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Maka dari situ kita harus membanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah agar mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Anak-anak soleh dan solehah, berkah di bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena di bulan Ramadan ini, yang pertama, puasa di bulan Ramadan itu wajib berdasarkan Al-Quran ayat 113. Kemudian yang kedua itu puasa yang dilakukan adalah sebab mendapatkan ampunan dosa. Yang kedua, pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Dan kemudian yang ketiga, berkah Ramadan ini adalah ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dan pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Jadi berkah Ramadan itu yang pertama, ketika puasa kita akan diampuni dosanya insyaallah. Dan kedua, di bulan Ramadan ini ada malam baik dibandingkan 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Dari penjelasan di atas, sebenarnya banyak sekali jalan untuk meraih keberkahan yang dibenarkan. Hidup yang diberkahi adalah hidup yang diisi dengan ketaatan kepada Allah, doa yang tulus, dan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada kebaikan. Semoga kita termasuk hamba yang diberikan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang Ustaz dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.